Shalom adik-adik. Desi no sering utang ke gue. Putri yang mana nih? Hah? Yang mana? Biasanya ada 2. Sungguh sangat sensitif. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Aduh, setinggi apa sih lu? Udah cepat udah direkam. Halo, nama gue Andre. Gue bergerak di bagian sosial media. Halo, nama gue Miguel, kerjaan gue IT. Halo, ya nama gue Ronald, profesinya full timer. Gereja, pacar, ada, oh belum ada pacar. Halo, saya Amanda. Sehari-hari sebagai graphic designer sekaligus creative planner. Halo, nama gue Flo, pekerjaan masih sama sebagai graphic designer. Halo, perkenalkan namaku Desi Syaloho sebagai sekretaris. Pernah. Dua-duanya pernah? Dua-duanya pernah. Pernah gue yang ngutangin, dan pernah ngutang juga sih. Sungguh sangat sensitif. Pernah ngutang atau enggak? Bentar. Oh iya, bayar nanti gitu, pay later. Itu pernah. Jadi kayak abis jajan, bayarnya nanti dulu ya, ntar kumpulin. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya diutangin, kebetulan ada ceritanya. Ngutang nggak pernah, lebih sering diutangin. Piutang ya itu berarti. Sampai sekarangnya masih ngutang, gue ada tagihan pay later, ada tagihan kartu kredit. Kayak kemarin deh, belum dibayar lagi. Udah lupa ya. Tapi moga-moga gue bayar sih itu. Udah lama ya, mungkin sekitar setahun yang lalu. Diem aja. Saya nggak berani nagih-nagih. Nggak enakan anaknya. So far dibayar sih. Untungnya ketemu orang yang keluarga lebih tepatnya, jadi dibayar gitu. Iya, banyak kan diem sih. Ya kalau dia sadar ya dia bayar kok. Tapi kalau udah bener dompetku pun habis, baru bilang, bayarkan dulu. Nggak duitku. Uangku sendiri mana rentenir, gimana sih lu? Gue biasa mendem sendiri sih. Tapi terkadang kalau harganya atau utangnya lumayan gede sih, ya memberanikan diri coba inilah nagih gitu. Diomongin lah maksudnya, kalau jumlahnya lumayan gede. Diomongin ke orang itu. Tergantung nominalnya sih kayaknya. Kalau gede gue tagih. Kalau enggak ya udahlah ikhlas aja. Desi no sering utang ke gue. Tim sampai sadar. Tergantung orangnya, tergantung yang ngutangnya. Kalau misalnya emang sering kali dia tanpa diingetin dia udah bayar sendiri, ya aku nggak ngejar-ngejar. Cuman kalau misalnya emang yang wah ini kayak calon-calon ghosting nih, pasti aku ingetin, aku remind. Kartu kredit ada lebih ke buat dagang sih, maksudnya buat bayar. Karena aku tabungannya aku pisah tuh buat yang usaha sama ini. Jadi lebih ke misalnya mau produksi buat usaha, aku pakai itu. Sama buat donasi. Kartu kredit nggak ada. Kalau pay later mungkin kayak apa, Shopee nggak boleh ya? Nggak terlalu. Nggak sering. Terap saya tidak punya. Pokoknya pembayaran yang kayak kredit itu gak ada itu. Semuanya harus langsung bayar. Kartu kredit punya? Sering banget itu mah. Sering banget. Setiap beli selalu kartu kredit. Kartu kredit ada. Sering, ya sebulan sekali lah. Sama cicilan yang gede bayarnya setahun. Nggak punya. Boleh-boleh aja ya, mungkin. Ya selagi masih bisa kita manage-nya, kita bayarnya, ya kenapa enggak? Ngutang boleh atau enggak? Sebenarnya kalau kita kalau ngobrol sama orang yang udah tua-tua, ngutang itu untuk dagang itu pasti katanya ya. Cuman kalau aku sih jujur aku buat
buat kayak gitu sih belum sih. Dosa nggak ya? Ini apa boleh atau nggak ya? Boleh. Boleh atau enggaknya tergantung orang sih ya. Cuman kalau gue dibiasain di keluarga sebisa mungkin kita berusaha sendiri gitu. Jadi kalau aku pribadi nggak mau ngutang gitu. Usaha sendiri dulu sampai kita, kalau misalnya benar-benar nggak bisa nih baru. Tapi sejauh ini nggak pernah ada di titik itu sampai harus ngutang. Boleh lah. Ngutang boleh nggak sih? Boleh kalau menurut gue. Ngutang boleh-boleh aja lah, namanya orang lagi butuh. Kayaknya enggak sih. Tapi gue nggak krisan-krisan amat, jadi nggak tahu. Enggak. Ayatnya di Kejadian 3 ayat 4 isinya berutang itu halal asalkan tidak menyakiti orang lain. Dosa mungkin. Boleh diulang nggak sih? Kayaknya nggak dosa deh. Alasannya sih belum tahu. Wah, nggak tahu dah. Aku nggak tahu sih ini. Benar, orang Kristen ngutang dosa atau enggak? Kalau dia nggak menunaikan apa yang seharusnya dia bayar, itu menjadi dosa karena dia bisa jadi melukai tabungan orang lain kan, siapa tahu aja. Kayak gitu, ya bisa jadi dosa sih. Wow. Kayaknya nggak ada ayatnya dosa atau enggak sih ya. Jadi lebih ke buat apa gitu. Kita ngutang ini beneran kita butuh atau kayak keharusan atau enggak gitu aja sih. Jadi dosa atau enggak tergantung hati nurani masing-masing kali ya. Kayaknya nggak pernah denger sih aku. Kalau menurut aku ya sah-sah aja sih. Yang penting ingat bayar. Yang bikin dosa kalau itu dia nggak bayar ya, sengaja nggak bayar gitu. Kalau ngutang, menurut gua nggak apa-apa sih. Ya, kita nggak bisa berhentiin itu pinjol ya, karena pasti ada aja kan, selalu ada aja. Mau udah diciduk polisi tapi ada aja. Yang penting sih bisa edukasi ke orang-orang aja ya, untuk lebih hati-hati ke depan soal pinjaman online kayak gitu. Pinjol ilegal, wah bahaya sih itu. Soalnya cara nagihnya banyak yang kasar, malu-maluin lagi. Puji Tuhan sampai sekarang belum pernah. Wah gila, pinjol tuh bahaya banget. Jangan deh sekali-sekali pakai pinjol. Pinjol ilegal yang dipakai orang lain. Sebenarnya sih ya kalau kayak waktu itu ada orang yang emang ngobrol gitu kan, dia bener-bener udah nggak ada jalan keluarnya, udah nggak ada jalan lain lagi, dia udah minta sama saudara-saudaranya, bener-bener nggak bisa bantu, terus habis sampai akhirnya dia satu-satunya jalan untuk dia, misalnya ibunya sakit, satu-satunya cara dia bisa pinjem uang itu untuk ibunya dengan pinjol, dan walaupun ilegal ya mau gimana, cuman ya biasanya itu kayak gitu kejadiannya bisa tergulung gitu loh, kayak dia nggak mampu balikin, ujung-ujungnya jadi kegulung sama pinjaman dia sendiri, pinjam kesana lagi, buat sini lagi, situ lagi, jadi hancur lah. Pinjol, waduh, apa ya, itu kan sama aja kayak kita gali lubang tutup lubang ya. Jadi sebisa mungkin bijaksanalah dalam menggunakan uang. Kalau kita dipercaya lebih ya digunakan, dikelola dengan baik supaya itu nggak terjadi di hidup kita, hidup kalian. Kalau orang kena pinjol ya bingung juga ya, ya kan dia butuh, dia pinjam gitu kan, iya ada resiko, ya resikonya dia harus bayar bunga kan, itu kan bunganya gede ya, apalagi kalau pinjol zaman sekarang online tuh benar-benar yang gede banget lah. Tapi ya semoga sih janganlah, kalau bisa tuh lebih baik pinjam ke saudara daripada pinjam kayak pinjol kayaknya. Enggak, ya itu tadi bunganya gede, terus ya karena juga punya prinsip ya dalam hidup bahwa minjem kayak gitu tuh kayaknya nggak bagus. Kalau bener-bener nggak punya duit, gimana ya? Kagak sih. Mungkin gue lebih milih minjem ke sahabat
dibanding ke yang gue nggak kenal gitu. Mungkin tertarik namanya kepepet. Aku sih prinsipnya nggak mau nyusahin orang lain. Jadi nyusahin diri sendiri aja. Waduh, kayak enggak deh. Aku percaya manusia punya dikasih otak sama Tuhan buat gimana sih kita mikir buat mengelola uang. Jadi kalau misalnya di satu titik gak ada uang, ya gimana kita berusaha supaya kita kerja menghasilkan uang. Enggak, makasih. Beberapa waktu lalu kita sempat melihat hebohnya berita mengenai pinjol atau pinjaman online. Sebenarnya pinjol ini sudah berlangsung lama. Dan saya sudah mendengar berita ini juga sudah cukup lama. Orang-orang yang terbelit oleh utang dari pinjol. Minjemnya mungkin cuman misalnya 1 juta, tapi tiba-tiba tagihannya bisa 30 juta. Tentu di sini ya ada bunga-bunga juga dari hutang dia yang mungkin dia nggak bisa bayar, jadi bunganya dan terus numpuk begitu. Jadi bunganya numpuk terus sampai besar sekali. Nah, tentu hal ini meresahkan banyak orang, terutama mereka yang suka meminjam duit dari pinjol. Tetapi kalau berbicara mengenai apakah boleh ngutang atau apakah boleh menggunakan jasa pinjol, tentu hal itu tidak bisa saya jawab boleh atau tidak boleh, yes or no. Karena hal ini sifatnya sangat personal. Hanya kita yang tahu apakah kita harus meminjam saat itu atau tidak. Hanya kita yang tahu. Tetapi bukan berarti juga karena hal ini saya mengizinkan semua untuk menggunakan jasa pinjol misalnya. Saya juga nggak berkata seperti itu. Tetapi saya juga tidak berkata kita tidak boleh menggunakan, tidak. Karena ada saja pinjaman-pinjaman yang memang benar. Tetapi mungkin perlu dicatat adalah ketika kita mau melakukan pinjaman online, coba kita baca dulu rules-nya, aturannya seperti apa, cara bunganya seperti apa. Jadi kita tidak sembarangan minjem duit, kemudian kita tidak melihat resikonya gitu loh. Tetapi satu hal yang harus kita pikirkan, bukan masalah pinjamannya, tetapi kenapa kita harus meminjam? Kenapa kita harus meminjam? Akar dari keputusan kita untuk melakukan pinjaman online atau minjem duit sama orang lain misalnya ya, ini apa sih akarnya? Karena kita malas atau memang kita lagi kena musibah? Oh, bisa jadi sedang terkena musibah misalkan. Oh ya oke, nggak masalah. Itu masih bisa dipertimbangkan lah. Tetapi karena kita malas, jadi kita minjem duit untuk makan, nah itu yang jadi masalah. Apalagi kalau untuk membeli sesuatu, misalkan let's say ada handphone baru atau ada gadget baru, atau kita mau ajak jalan pacar, jadi kita pinjam duit via pinjol gitu. Itu kayaknya agak konyol sih. Itu agak konyol. Harusnya anak Tuhan nggak seperti itu, anak Allah tidak seperti itu sikapnya. Karena itu di dalam Galatia 6 ayat keempat dikatakan, mari kita menguji setiap perbuatan kita. Marilah kita menguji setiap perbuatan kita. Artinya setiap keputusan kita tuh harus kita uji. Aku benar nggak? Jangankan dari soal minjem duit ya, dari sebelumnya pun kita harus merenungkan. Aku salah nggak seperti ini? Apalagi mau ngomongin minjem duit sama orang, which is ya pengalaman saya bisa ada masalah-masalah yang timbul. Hubungan pertemanan yang rusak, kita jadi kurang dipercaya orang lain. Dan kalau ngomongin duit itu sangat sensitif, sangat sensitif. Persahabatan aja rusak, jangankan persahabatannya, keluarga aja rusak gara-gara duit. Soal gara-gara minjem duitnya jadi masalah gitu loh di keluarga. Bahkan bisa diomongin buat 2 generasi kali ya, diomongin soal duit. Padahal duitnya nggak banyak, tapi karena ada masalah duit dan nggak dibalikin jadi panjang gitu loh. Jadi yuk kita mulai menguji setiap yang kita lakukan. Jadi yuk marilah kita mulai menguji setiap yang kita lakukan. Salah atau enggak. Jangan sampai akhirnya kita bertindak sesuatu yang di luar yang Tuhan gak suka. Karena kalau kita melakukan sesuatu yang Tuhan gak suka, ada dampaknya loh. Ada harga yang harus dibayar. Itu yang kita gak boleh sembarangan. Yuk kita mulai merenungkan, aku salah gak seperti ini. Dan satu hal lagi ya teman-teman. Tidak selalu kalau kita gak punya duit itu harus pinjam duit. Gak selalu. Ada kalanya kita harus melakukan effort yang lebih. Harus bekerja lebih. Satu lagi ya, bergantung kepada Tuhan lebih lagi. Siapa tahu karena itu memang Tuhan ciptakan agar kita semakin dewasa.
Jangan buru-buru keluar dari satu keadaan. Karena Tuhan yang bisa mengeluarkan kita. Jangan kita yang mau keluar sendiri, kita bisa salah. Biarlah Tuhan dengan tangan yang kuat mengeluarkan kita. Jadi tindakan kita nggak salah. Jadi buat teman-teman semua, misalnya di antara kalian ada yang melakukan pinjaman online atau menyempit sama teman, balikinlah. Jangan kabur dari hal itu. Apalagi jadi orang-orang yang kalau ditagih lebih galak daripada yang nagih. Saya nggak mau yang dengerin saya ada orang-orang seperti itu, nggak boleh. Kalian itu nggak berkenan kalau kalian seperti itu. Kalau akhirnya nagih lebih nyolot, lebih ngegas, ya udahlah. Kalian yang minjem juga kok. Masa kita mau dipinjemin happy, gila ditagih marah? Kan konyol. Gitu ya teman-teman ya. Dan kalau bisa, yuk kita jangan minjem-minjem kalau bisa. Dan satu hal lagi ya, ayo bertanggung jawab, bekerja keras sungguh-sungguh. Nanti Tuhan pasti berkati. Oke? God bless. Aduh, rohani sekali saya. Wah, saya harus jujur, saya tidak ikut. Biasa dipanggil raja. Duh, gue sekolah minggu nggak masuk lagi, gue madol gue. Pertanyaannya jangan susah dong. Ini kayak lagi cerdas cermat Alkitab ya. Mantap. Sepatunya jangan disorot ya, jelek soalnya. Emang itu apa sih? Ayat Alkitab? Ayat. Oh itu ayat. Ketahuan deh. Ketahuan deh.